Berani-beraninya kamu guyur aku. Refleksnya bagus. Bibiku dulu sering lempar-lemparin aku, jadinya aku jago menghindar. Ribut-ribut apa ini? Kakek, Sekarang Bayu sudah pulang. Dia harus segera ikut kencan buta. Kalau tidak, dia akan dalam masalah besar. kakek. Kakek harus mendukungku dalam hal ini. Kakek buyut. Wah, apa yang kamu barusan panggil aku? Kakek. Ini Rio, cicit laki-lakimu. Istri dan anakku, aku bawa mereka pulang. Sekarang, kamu senang sekarang? Ya ampun, cicit sulungku. Dia mirip sekali dengan Bayu. Saat dia masih kecil. Dasar anak nakal, kamu merahasiakan ini. Hal sebesar ini, dan kamu tidak memberitahu kakekmu. Kakek, jangan senang dulu kakek. Di sini di Ocean City, tidak ada keluarga terkemuka bernama Price. Jadi, Nona Citra, sebenarnya apa pekerjaanmu? Aku di bidang perdagangan internasional. Ya, itulah pekerjaanku. Baru pindah kembali untuk menetap beberapa tahun lalu. Kebetulan sekali. Keluarga fans kami memiliki kemitraan dengan banyak wilayah di luar negeri. Jadi, Nona Citra, di wilayah mana kamu beroperasi? Eropa Timur? Afrika Utara? Atau Asia Tenggara? Eropa Timur dan Afrika Utara. Desa mana itu? Desa? Kakek, lihat, kakek. Dia bahkan tidak tahu apa itu, dia mungkin hanya seorang wanita desa dari pedesaan. Kamu, jelaskan ini. Kamu, jelaskan dirimu. Kakek, maksud ibu adalah, proyek Price berfokus pada jaringan nilai yang tidak terikat wilayah. Dimanapun, selama ada permintaan, proyek bisa berkembang ke sana. Anak pintar, masih kecil, sudah bisa menjelaskan bisnis dengan sangat jelas. Keluarga Sterling kami telah melahirkan seorang jenius bisnis. Kakek buyut, aku lapar. Ayo, kakek akan ambilkanmu makanan enak. Semuanya, silakan makan, makanlah. Ya ampun. Bahkan di pesta desa, makanan tidak pernah seenak ini. Rio, nanti kita makan banyak. Kita akan makan sebanyak mungkin. Setiap suapan ekstra adalah kemenangan. Maaf, apakah peralatan makanku terlalu berisik? Ini memang sulit digunakan. Kakek, bisakah saya pakai sumpit saja? Kakek, tidakkah kakek merasa aneh? Nona Citra, yang sudah lama tinggal di luar negeri, bahkan tidak mengerti tata krama makan dasar seperti ini. Cara kamu bersikap, kamu lebih mirip orang yang baru keluar dari desa. Makan saja. Bisakah kamu tidak banyak bicara? Kamu menyemburkan ludah ke makanan kita. Itu tidak higienis. Kakek, lihat dia. Tante, jangan bicara saat makan atau tidur. Itu juga tata krama makan. Kepala kecil yang pintar. Cepat sekali tanggapannya. Besok, saya akan mengadakan jamuan untuk menyambut penerus kita. Saya ingin seluruh Ocean City tahu keluarga Sterling punya penerus. Hore, Aku tak menyangka, kepribadiannya yang blak-blakan justru membuat orang tua itu lebih percaya pada kita. Nona fans, kamu sudah lihat keadaannya. Perjodohan ini batal. Bayu, aku. Sudah larut, kamu sebaiknya pulang. Kakek. Untung aku ambil sehelai rambut dari anak nakal kecil itu sebelum pergi.
Teruskan saja, Tuan Sterling. Nanti aku urus kamu, dasar. Hei, Nona Vance, Wisnu, aku butuh bantuan. apa itu? Diusir sepupumu, baru sekarang ingat aku? Kamu belum tahu ya? Bayu membawa pulang seorang bajingan, orang tua itu akan menyerahkan bisnis keluarga kepada mereka. Kamu, Apa rencanamu? aku tidak percaya bajingan kecil itu benar-benar seorang Sterling. Di jamuan besok, aku akan membuat ibu dan anak itu dipermalukan di depan umum. Membantuku sama dengan membantumu sendiri. Baik, setuju. Citra, kamu dan Bayu akan berbagi kamar malam ini. Untuk jamuan besok, kalian akan hadir bersama. Berbagi kamar? Itu tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Pasangan asli mana yang tidak tinggal bersama? Kecuali kalian mencoba menipuku? Kakek pasti bercanda. Citra dan aku sangat dekat. Kalau begitu, kenapa kalian berdua tidak berciuman? Hore, ibu dan ayah, cium, cium. Apa yang kamu lakukan? Kita sepakat ini hanya sandiwara. Apakah kamu benar-benar membenciku sejauh itu? Tidak, aku wanita yang sudah menikah. Aku tidak bisa melakukan ini. Di hatinya, aku bahkan tidak sebaik bajingan itu. Satu ciuman, dan aku akan tambah 100.000. Sungguh, 200.000. 200.000. Itu banyak sekali babi untuk peternakan. Kesempatan hanya datang sekali. Kalau dilewatkan, hilang. Bagus, bagus. Baru begitu. Malam ini Rio ikut denganku. Kalian berdua manfaatkan malam ini sebaik-baiknya. Hanya ada satu tempat tidur. Apakah itu artinya? Malam ini, aku harus tidur dengannya? Kamu. Berpakaian seperti itu? Apa yang kamu coba lakukan? $200.000. Hanya untuk satu ciuman. Selain itu tidak termasuk. Citra, omong kosong apa yang kau pikirkan di kepala kecilmu sepanjang hari ini? Pergi mandi. Aku sudah siapkan piyama. Untuk kau ganti. Oh, lama tidak berjumpa. Ayo, ayo. Kudengar di pesta ini, Nyonya Sterling akan diperkenalkan secara resmi, bahkan sang tuan muda juga akan diakui secara resmi oleh keluarga. Betul. Melihat skala acara ini, sang kakek mungkin berencana menyerahkan bisnis keluarga kepada garis cucu tertuanya. Barangnya. Sudah kau dapatkan? Sudah kusuruh orang menyelidikinya. Citra itu hanyalah seorang udik, gadis liar. Entah apa yang dipikirkan Bayu, membawa wanita seperti itu masuk ke keluarga,
Tidakkah dia takut membuat si tua itu kena serangan jantung? Hari ini, aku akan membongkar dirinya tepat di depan kakek dan Bayu. Dan mengungkap si bajingan yang sebenarnya. Rio, kemarilah ke kakek. Baik, Saudara-saudara sekalian, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah menantu sulung keluarga Sterling, Citra. Bagus. Dan anak ini adalah cicit laki-laki saya, Rio Sterling. Sorot mata tuan muda mirip sekali dengan tuan Sterling saat masih kecil. Selamat kepada kakek, dapat berkah ganda. Semoga rezekinya langgeng. Bagus. Selamat. Hampir selesai. Lewati saja ini, dan peternakan babi itu milikku, lalu aku akan bawa Rio dan pulang dengan penuh kejayaan. Itu akan menunjukkan pada Maya, nenek sihir itu. Kakek, Bayu, kalian semua telah ditipu oleh wanita ini. Dewi, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kakek, lihat baik-baik. Citra, tidak lain hanyalah seorang ibu tunggal, wanita tak tahu malu yang berasal dari petani. Lalu, anak ini? Kakek, bagaimana mungkin seorang udik vulgar seperti dia bisa punya anak dengan Bayu? Dia hanya menggunakan bajingan yang asal-usulnya tidak jelas ini. Untuk menempel pada keluarga Sterling, berusaha melompat ke puncak dalam satu langkah. Dewi, diam. Apa? Penampilannya cukup sopan, tapi siapa sangka dia melakukan hal seperti ini? Betul, membawa bajingan dan berani menyamar sebagai keluarga bangsawan, menipu keluarga Sterling. Tidak tahu malu? Sungguh tidak tahu malu, sama sekali tidak tahu malu. Bagaimana bisa ada orang seperti ini? Ya, sangat tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Manusia tak tahu malu. Bayu, aku tahu kau menginginkan harta keluarga Sterling. Tapi kau tidak perlu mencari sepasang pemulung udik untuk membodohi kita semua, kan? Apakah kau pikir kakek sudah pikun? Ya ampun, ya ampun. Sekarang aku tidak dapat uang, dan akan dianggap sebagai penipu dan ditahan. Rio, ayo pergi. Ibu, ini transaksi sah. Paling-paling, ini kasus perdata. Jangan khawatir. Rio dan ayah akan melindungimu. Citra, katakan padaku, apakah kamu dan Bayu benar-benar suami istri? Kakek, itu cuma foto. Itu tidak membuktikan apa-apa. Bayu, berhenti cari-cari alasan. Mereka jelas cuma aktor yang kau sewa untuk berpura-pura. Citra, tenang, tenang. Itu lebih dari 2 juta rupiah. Aku sama sekali tidak boleh ketahuan. Siapa bilang kami pasangan palsu? Oh? Lalu bagaimana kamu membuktikannya? Benar? Bagaimana kamu membuktikannya? Buktikan pada kami. Kalau berani, buktikan pada kami. Aku bahkan tahu kalau Bayu punya tahi lalat merah di pantatnya. Bagaimana itu bisa palsu? Itu benar. Bayu memang punya tahi lalat di pantatnya. Bagaimana kamu tahu itu? Siapa yang suruh kamu biarkan pintu terbuka saat mandi? Tidak mungkin. Kamu pasti menggunakan cara kotor. Bagaimana mungkin Bayu jatuh cinta pada orang udik? Cukup, Citra adalah gadis yang baik. Aku percaya padanya. Kakek, jangan dengarkan kebohongan wanita ini. Aku sudah melakukan tes, anak ini bukan anggota keluarga Sterling. Tes DNA ini adalah buktinya. Apa? Aku selalu merasa anak aneh ini mencurigakan, jadi aku ambil sedikit rambutnya untuk tes DNA. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu coba jelaskan ini. Rio, apakah kamu benar-benar anak dari keluarga Sterling? Kakek buyut, aku bukan bajingan. Aku punya ayah. Hasilnya ada di sini, dan kamu masih berbohong. Seperti ibunya, seperti anaknya, ibumu tidak tahu malu, hamil sebelum menikah.
dan melahirkan pembohong kecil seperti kamu. Jangan berani-berani bicara seperti itu tentang ibuku. Aku akan bicara tentang kalian sesukaku, mau apa? Anak nakal tak tahu malu, berani-beraninya membantahku. Keluar, Aku sudah muak denganmu. Kamu tidak hanya menindasku, kamu juga menghina anakku. Aku akan tutup mulut kotormu. Aku akan buat kamu bayar karena merusak hari gajiku. 2,4 juta rupiah. Apa kamu tahu berapa banyak babi yang bisa dibeli dengan itu? lepaskan aku, wanita galak. Memalukan sekali. Pisahkan mereka. Citra, aku akan bunuh kamu. Dewi, Ini adalah keluarga Sterling, bukan tempat untukmu mengamuk. Kakek, apa kau dengar itu? Wanita ini hanya mengincar uang keluarga Sterling. Dia berusaha menggunakan anak itu untuk naik kelas sosial. Citra, katakan pada kakek dengan jujur. Apakah kamu berbohong? Aku. Baik, tidak ada yang mau bicara ya. Aku akan lihat sendiri. Berikan aku laporan tes DNA itu. Citra, kamu mati. Kakek, Apa? Anak tidak tahu terima kasih. Berani-beraninya kamu mencoba menipuku dengan sesuatu seperti ini. Aku hancur. Seharusnya aku tidak pernah percaya koin bodoh itu. Ini bukan keberuntungan, ini bencana. Kakek, biarkan aku jelaskan. Jelaskan? Sudah tertulis hitam di atas putih. Jelas sekali. Apalagi yang perlu dijelaskan? Bayu. Aku tidak enak mengatakannya, tapi kalau kamu bahkan tidak bisa membedakan benar salah, bagaimana kakek bisa mempercayaimu dengan harta keluarga? Di masa depan, kamu akan ditipu habis-habisan, sampai ke tulang belulang. Apa? Jadi maksudmu, menyerahkan keluarga Sterling kepada orang manja seperti kamu akan membuat keluarga ini abadi? Kamu? Kalian semua, diam. Saat kamu membawa seorang anak untuk menipuku, tidakkah kamu berpikir kamu mempermalukan keluarga Sterling? Kamu hanya ingin aku mati, agar kamu bisa mengambil alih lebih cepat. Benar kan? Kakek, kejadian hari ini adalah kelalaianku. Hukum aku sesukamu. Aku akan menerimanya. Baik, baik. Hari ini, kalau aku tidak memukuli keturunan tak tahu terima kasih ini sampai mati, maka aku bukan seorang Sterling. Tuan, pikirkan kesehatan Anda. Jangan. Jangan. Aku akan membunuhnya. Ya ampun. Kekacauan apa ini? Daripada ditangkap dan dilempar ke jalan, lebih baik kita pergi dengan sedikit harga diri. Rio, ayo pergi. Kakek buyut, berhenti memukul ayah. Laporan ini palsu. Apa? Hah? Apa katamu? Palsu? anak nakal kecil, berhenti berbohong. Aku sendiri yang mengantarkan sampel ke pusat pengujian. Tidak mungkin itu palsu. Rio, katakan isi hatimu. Katakan pada kami, apa yang palsu dari laporan ini? Gen manusia lebih dari 99% identik. Bahkan gorila dan manusia memiliki kesamaan 98%. Apakah kamu mengatakan hubungan kekerabatan antara aku dan ayahku lebih jauh daripada dengan gorila? VFFT, si udik dari desa terpencil. Geram? Tahu apa tentang gen? Kamu hanya kesal kedokmu terbongkar dan mengarang omong kosong untuk menipu semua orang. Benar, betul. Itu benar. Bagaimana mungkin si udik tahu apa-apa tentang genetika? Kurasa wanita ini mungkin melatihnya untuk mengatakan itu. Untuk menikah masuk ke keluarga Sterling, dia akan melakukan apa saja. Kakek, pusat Tianhai adalah di bawah grup Sterling, lembaga paling berwibawa. Tidak pernah melakukan kesalahan. Kakek, Anda tidak boleh percaya kebohongannya. Salah. Semua salah. Benar-benar salah.
Laporan yang didapat asisten Nona Vance sebelumnya adalah draft yang dibuang. Ini laporan paternitas yang asli. Anak ini adalah Sterling sejati, sudah pasti. Direktur, kita harus bagaimana? Hari ini ada pesta keluarga Sterling. Kalau kita salah, aku akan bermusuhan dengan keluarga Sterling untuk selamanya. Aku akan hubungi keluarga Sterling. Bagaimanapun juga, aku harus jelaskan ini pada orang tua itu. Pusat pengujian Tianhai tidak akan berani berbohong kepada keluarga Sterling. Anak ini, dia bukan Sterling. Anak baik. Aku tahu kamu hanya melindungi ibumu. Meskipun kamu bukan Sterling secara darah, aku bisa menerimamu sebagai cucu angkat. Aku akan biayai pendidikanmu. Bagaimana? Kakek buyut, aku bilang semua itu bukan cuma supaya diangkat anak. Laporan tes itu palsu. Apa kakek tidak percaya padaku? Kakek, lihat, dia bahkan tidak mau diangkat anak, dia mengincar harta keluarga. Begitu dia masuk, dia akan menunggu kakek meninggal, dan keluarga Sterling akan jadi keluarga Sui. Beraninya kau? Kau. Kakek, apa kakek baik-baik saja? Kakek, apa kakek baik-baik saja? Seseorang, panggil dokter. Ya ampun, semuanya, lihat apa yang penipu-penipu ini lakukan pada kakek, penjaga, tangkap mereka, giring mereka. Kalau sesuatu terjadi padanya, semoga tidak, keduanya adalah pembunuh. Diam. Kakek tidak bisa bernapas. Dan kau masih saja banyak bicara, satu kata lagi, dan aku akan menampar senyum sinismu itu. Kau bisa ikut dengannya ke rumah sakit. Tuan Sterling, apa yang harus kita lakukan? Tuan Sterling, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakek, aku akan bawa kakek ke rumah sakit. Tunggu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Semuanya, lihat. Bajingan ini mencoba membunuh kakek. Apa yang kau lakukan? Rio, hentikan. Rio, apa yang kau lakukan? Ayah, ini prosedur darurat. Apa yang anak nakal sepertimu tahu tentang keadaan darurat? Kau mencoba membunuhnya, keluarkan dia dari sini. Ya, keluar sekarang, keluar. Biarkan dia. Rio, aku percaya padamu. Rio, apa kamu yakin? Tentang ini, benar-benar bisa diandalkan? Kita tidak dapat uangnya, tapi kita tidak boleh sampai ada yang meninggal karena kita. Ibu, apa yang ibu katakan? Kakek buyut mengalami alkalosis pernapasan. Dia hanya perlu menghirup sedikit CO2. Itu sebabnya aku pakai kantong ini. Kakek buyut, bagaimana perasaan kakek? Apa tangan kakek masih kebas? Rio, terima kasih telah menyelamatkan kakek. Kemarilah, nak. Kakek sudah baik sekarang. Berkat kamu, anak yang manis dan sopan sekali. Bagaimana mungkin dia bukan anggota keluarga Sterling? Kakek, Kamu juga melihatnya. Rio sangat pintar. Dia bilang laporannya palsu. Jadi mari kita jangan terburu-buru melakukan apapun. Benar. Semoga Tuhan memberkati kita. $2 juta masih milikku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kakek, laporan dari pusat Tianhai tidak mungkin salah. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa telepon dan tanya. Ya, teleponlah. Dengan semua orang di sini, sebaiknya dikonfirmasi. Bayu, telepon pusat tes. Kakek, masalah ini sangat penting. Ketika saya ada waktu, saya akan bawa Rio untuk pemeriksaan sendiri. Bayu, cari alasan, ya? Takut? Ya, dia takut. Bayu, telepon sekarang. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak tersedia. Kakek, tidak ada yang mengangkat. Apa yang terjadi hari ini? Tuan Sterling tidak menjawab. Direktur, kita seharusnya pergi dari sini. Kamu pulang ke rumah dan buka klinik. Saya akan kembali ke Chongqing dan jual mie. Diam. Saya tidak menunggu. Saya harus mengantarkan laporan ini kepada Tuan Sterling secara pribadi. Ayo pergi. Cepat. Kakek, kamu tidak perlu repot-repot seperti ini. Saya sudah telepon suami Citra di desa.
Ketika dia sampai di sini, semuanya akan jelas. Ya, Ketika dia sampai di sini, kita akan tahu segalanya. Kamu mencari Galih itu? benar. Ketika dia sampai di sini, mari kita lihat bagaimana kamu terus berpura-pura. Oh, tidak. Kalau binatang itu muncul di sini, dia akan menarik Rio dan saya pasti kembali. Apa yang harus kita lakukan? Ibu, ini adalah hal terakhir yang kamu tinggalkan untuk saya. Untuk tinggal atau pergi, untuk hidup atau mati, semuanya tergantung pada satu bacaan ini. Mengambil risiko. Apa artinya itu? Kakek, lihat dia, semua misterius dan aneh. Dia benar-benar kehilangan akal. Dia tahu permainannya sudah berakhir dan dia ketakutan. Menyedihkan. Tampaknya Rio ternyata bukan anak dari keluarga Sterling. Tidak, kalau kita tinggal lebih lama, kita selesai. Rio, ayo pergi. Apakah dia begitu terburu-buru untuk menemui suaminya? Ibu, kita tidak bisa lari. Sekarang, hanya ayah bisa melindungi kita. Kalau kita bantu ayah melewati ini, dia pasti akan melindungi kita. Kamu benar. Kita hanya seorang janda dan anak yatim. Bahkan jika kita lari, mereka akan menangkap kita. Lebih baik ambil kesempatan ini untuk bergantung pada om-om gula kita selagi bisa. Kakek. Kakek, sumpah deh, aku dan Bayu benar-benar suami istri yang sah. Yakin? Kami, bahkan sudah berciuman. Dan anak kami sudah segini besar. Mana mungkin itu semua palsu? Betul, kakek. Rio mirip sekali dengan aku waktu kecil. Iya. Mirip banget sungguh. Persis kayak kamu waktu kecil. Luar biasa. Terus, foto itu bagaimana penjelasannya? Masa kamu mau bilang Bayu jauh-jauh ke desa terpencil cuma buat ketemu kamu, lalu ninggalin kamu dengan anak? Kenapa enggak? Waktu itu gelap, suasana lagi panas. Kalau lagi mood, tempatnya dimanapun enggak peduli. Tolong, kamu harus bantu aku. Jangan-jangan, dia wanita dalam mimpiku? Citra, malam itu, 5 tahun lalu. Kamukah itu? Ya. Bos, aku cuma berpura-pura aja, jangan tersinggung ya. Dari yang dia bilang, suaminya kayaknya bajingan yang kabur setelah dapat yang diinginkan. Jadi, mungkin. Bukan dia? Pokoknya, foto ini bukti yang cukup. Si Udik hamil di tempat kayak gitu, lalu melahirkan anak. Mana mungkin anak dari tempat kayak gitu bisa jadi Sterling? Ya juga, wanita di foto ini jelas-jelas cuma orang Udik. Udik ya Udik aja, baju baru pun, nggak bisa sembunyikan aura murahan dan noraknya. Tante, kalau foto bisa dijadikan bukti, aku juga punya. Astaga, aku nggak tahu kalau kamu sudah menikah. Apa maksudnya ini? Matikan, sekarang, ini. Ini palsu, jangan dengarkan dia. Matikan, aku bilang. Katanya punyaku palsu, punya bukti nggak? Bukti, siapa sih orang ini? Aku aja nggak kenal. Gimana aku bisa dapetin buktinya? Nah, itu dia. Foto ini palsu. Kamu tidak bisa membuktikan foto ini palsu, dan kamu juga tidak bisa membuktikan foto ibu itu asli. Benar, kan? Rio benar. Omong kosong. Beraninya kau memasukkan foto untuk memfitnahku? Aku. Rio, Siapa bilang Rio tidak punya ayah? Aku adalah ayah Rio. Bayu, sihir apa yang diberikan rubah betina ini kepadamu, sampai kau mau membesarkan anak untuk si Udik ini? Cukup? Kau tidak punya malu? Kakek, semua yang kami lakukan adalah untuk kebaikan keluarga Sterling. Hasil tes DNA sudah keluar. Dia jelas bukan darah Sterling. Meskipun bukan, dia tetap menyelamatkan nyawaku. Jika ada yang berani mengganggu Rio lagi, dia akan dikeluarkan dari keluarga Sterling. Kakek buyut, jangan marah. Kakek buyut harus tetap sehat. Baik.
Kakek tahu kamu anak yang baik, tapi kakek buyut tahu kamu bukan darah Sterling. Anak itu sudah bertahun-tahun tidak bersama wanita. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba punya anak? Itu salahnya. Membuatmu dan ibumu menderita seperti ini. Aku akan menggantinya untuk kalian berdua. Aku janji. Pesta hari ini berakhir di sini. Kakek buyut, jaga baik-baik dirimu, tetap sehat, dan panjang umur, bahagia selalu. Baik, anak baik. Kakek, Jangan bicara lagi. Kalau bukan karena kau, bajingan, keluarga kita tidak akan menjadi bahan tertawaan seperti sekarang. Kita akhirnya sampai. Rio, ayo pergi. Citra, jangan terburu-buru. Suami udikmu sedang dalam perjalanan. Kalau kau pergi sekarang, dia mau cari siapa? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Oh, aku hanya membantu kalian bertemu kembali. Aku ingin melihat pria seperti apa yang bisa menjadi ayah dari anak nakal kecil yang tidak tahu terima kasih ini. Dia pria jahat. Dia bukan ayahku. Semuanya, dengarkan ini. Di usia yang masih muda ini, dia bahkan tidak mau mengakui ayahnya sendiri. Benar-benar anak nakal kecil yang tidak tahu terima kasih. Hati-hati dengan ucapanmu. Apa ada yang salah dari perkataanku? Citra, kamu pikir dengan bergantung pada bajingan ini akan membuatmu bisa tetap di keluarga Sterling dan bermain sebagai nyonya rumah, Bayu? Sadarlah, kau. Dia cuma udik dari desa terpencil. Pembohong tulen. Dia tidak pantas untukmu. Benar. Dia sama sekali tidak layak untukmu. Cuma orang udik. Gadis desa, Tuan Sterling tidak mungkin benar-benar menikahinya dan membawanya ke keluarga, kan? Dia akan jadi bahan tertawaan di kota ini. Tidak mungkin. Orang seperti mereka bahkan tidak pantas menggosok sepatuku. Bagaimana mungkin mereka layak untuk Tuan Sterling? Tuan Sterling Senior. Sempurna, Anda dari lembaga tes, kan? Bajingan ini mengklaim ada yang salah dengan laporannya. Mari kita tes lagi di sini di depan semua orang. Mari kita lihat bagaimana mereka mencoba mengelak nanti. Laporannya, memang ada masalah dengan laporannya. Laporan sebelumnya yang kami kirim salah. Yang ini yang benar, laporan tes yang akurat. Berikan ke sini. Biar aku lihat laporan itu. Kapan ini berakhir? Bahkan jika laporan ini asli, Rio bukan keluarga Sterling. Rio, kamu anak pintar. Ada ide lain? Aku pergi dulu. Kamu tahu pepatah? Dari 36 strategi, lari adalah yang terbaik. Citra. Dia di mana? Keluar sekarang. Oh, tidak. Bagus. Datang lagi orang desa. HMPH, nah, Citra. Sudah kuduga akan menemukanmu di sini. Aku bayar mahal untukmu. Ayo pergi, kamu ikut aku pulang. Mimpi. Siapa yang mau uang kotormu? Cari saja yang menerimanya. Aku tidak pernah menerimanya. Oh, kamu berani membantahku? Mau dipukul? Beraninya kau. ini adalah kediaman keluarga Sterling. Ini bukan tempat untukmu mengamuk. Keluar. Apa hakmu mengusirku? Aku bibinya. Aku kesini hanya untuknya. Kakek, Bayu. Karena mereka sudah di sini, kenapa kita tidak dengar apa yang mereka katakan? Bicaralah. Apa masalahnya? Apa yang perlu dijelaskan? Citra adalah istriku. Aku membawa istriku pulang. Hak apa yang kalian punya untuk menghentikan kami? Citra adalah istrimu. Kalau begitu, anak ini. Pasti anakku. Istriku yang melahirkannya. Kalau dia bukan anakku, lalu dia anak siapa? Tuan tidak tahu apa-apa. Anak ini tidak tahu malu. Dia hamil di luar nikah. Waktu itu kita sudah ada kesepakatan. Kita akan menikah setelah bayinya lahir. Tapi kemudian, dia kabur bawa anaknya. Jangan ngomong kosong. Kalian cuma mau menjualku untuk mahar 30 juta itu. Bukan begitu. Anak ini bukan anaknya. Dan aku tidak akan ikut kalian. Kamu bilang dia bukan ayahnya. Kalau begitu katakan, siapa yang membuatmu hamil? Siapapun lebih baik darinya. Ayah anakku jauh lebih ganteng darinya. Kakek, dengar itu? Dia bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Nah, Rio, pasti bukan anak keluarga Sterling. Karena Rio bukan anak keluarga ini, maka laporan ini tidak diperlukan. Sekarang semuanya sudah jelas. Kalian berdua, bawa dia pergi. Sekarang, jangan ganggu kakek lagi.
Citra, kali ini kamu tidak akan bisa kabur. Dia membesarkan anaknya sendirian di desa dan menderita begitu banyak. Jangan khawatir, selama kamu tidak mau, aku tidak akan membiarkan mereka membawamu pergi. Seluruh rencana kita sudah terbongkar. Kenapa bos masih melindungiku? Bos-bos kota ini seleranya memang aneh. Apa? Kamu mengincar istriku? Hei, tidak boleh. Keponakanku sudah jadi bagian dari keluarga Miller. Dia bahkan punya anaknya. Apa kamu mau merebutnya di siang bolong? Siapa bilang anakku adalah anak Gali? Lihat wajah jeleknya itu. Dia seperti babi. Anakku pintar dan cerdas, lincah dan menggemaskan. Dia tidak ada hubungannya dengan dia. Citra, jangan cari gara-gara. Dulu, kamu hamil. Ayahmu menyukaimu. Itu adalah keberuntungan keluargamu. Keluargamu menerima maharku. Kamu harus menikah denganku. Kalau kamu menyentuhnya, kamu akan menyesal. Kamu mau memukulku? Dengarkan baik-baik. Aku sedang mencari istriku. Itu sangat wajar. Kamu orang luar. Hak apa yang kamu punya untuk ikut campur urusan keluarga Miller? Benar. Bahkan Tuhan turun sekalipun, kami yang benar di sini. Kamu, Ya ampun, tidak ada keadilan di dunia ini. Bos besar mengganggu kami orang desa. Tidak hanya merebut istri orang, dia bahkan mau memukul orang. Ayo, semuanya, hakimilah. Oh, ya. Benar, ya. Mereka mengganggu kami. Tepat sekali. Dia istriku. Hakimilah. Apa maksud pemandangan memalukan ini? Bantu mereka berdiri. Aduh, dia istriku. Ah, Bayu, hal seperti ini tidak akan baik jika tersebar. Bagaimana kalau biarkan saja mereka membawanya? Citra milikku. Tidak ada yang akan membawanya pergi. benar, ibu tidak akan kembali dengan kalian. Kalau kau tidak menyerahkannya, kami tidak akan pergi. Ada makanan dan minuman di sini, aku tidak akan kelaparan. Benar. Kalau kau coba mengusir kami, aku akan menelepon stasiun TV. Stasiun TV. Biarkan seluruh dunia melihat. Bagaimana kalian menindas orang biasa seperti kami? Kalian benar-benar pikir keluarga Sterling tidak bisa menghadapi orang-orang seperti kalian? Hei, biar aku menghadapi bajingan seperti mereka. Cara-cara kota kalian tidak akan mempan. Tidak mau pergi, ya? Baiklah. Jangan bilang aku tidak memperingatkan kalian. Kamu anak nakal kecil. Citra, kamu gila. Kamu tidak waras. Kamu gadis terkutuk. Ugh, Kalian berdua orang-orang tak tahu malu. kalian mencuri lahan pertanian orang tuaku. Dan tanah mereka juga. Dan bahkan mencoba menjualku untuk mahar. Kamu sudah cukup tua untuk jadi ayahku, wajah penuh keriput. Dan kamu masih ingin menikahiku? Lihat baik-baik dirimu di cermin. Siapa sih yang kau pikir dirimu ini? Ibu, hebat, ibu. Aku akan ambilkan sesuatu yang bagus. Ini, ibu. Terima kasih, Rio. Tidak tahu malu. Sungguh tidak tahu malu. Ini untuk keserakahanmu. Ini untuk menindas orang. Apa yang kau lakukan, kamu sih? Berhenti. Kamu perempuan. Kamu jalang. Tunggu sampai aku bawa kamu pulang. Aku akan pukuli kamu sampai mati. Oh ya, mari kita lihat siapa yang membunuh siapa dulu, kamu atau aku. Ibu, Ini, pakai ini. Rio, kita tidak bisa melakukan itu. Itu melanggar hukum. Kita tidak bisa melakukan itu. Tapi sekali lagi, Citra, apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba membunuh seseorang? takut sekarang? Tadi tidak begitu tangguh, kan? Biarkan aku katakan.
Kalau kamu berani datang ke sini dan bertingkah seperti preman, inilah yang terjadi. Jadi, cukup menakutkan, kan? Nyonya Sterling, kau cukup ahli strategi. Aku tidak pernah tahu dia memiliki sisi yang begitu menggemaskan. Jika dia memperkuat posisinya sebagai Nyonya Sterling, rumah tangga ini mungkin akan menjadi jauh lebih menarik. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Gadis itu sekarang punya orang yang mendukungnya. Dan dia sangat galak. Aku takut kita tidak bisa mengalahkannya. Mungkin kita sebaiknya pergi saja. Ayo pergi, ayo pergi. Lihat tempat ini. Mereka jelas kaya raya. Karena kita tidak bisa membawanya, setidaknya kita harus menguras mereka untuk mendapatkan uang. Tuan Sterling, untukku pergi. Itu bisa diatur. Citra adalah istriku. Dan anak ini adalah seorang Miller, sepenuhnya. Jika kau ingin mempertahankan mereka, $3 juta. Hehe, aku akan menjual kalian berdua, wanita dan anak itu. Hei, jangan lupakan aku. Mereka berdua sudah tinggal di bawah atapku, makan dan minum gratis selama bertahun-tahun ini. Itu merugikanku setidaknya. 200.000. Uang itu harus dikembalikan padaku. Kau benar-benar mencoba menipuku di depan mataku sendiri. Beraninya? Jadi begini, kalian berdua ke sini untuk memeras kami. Hei, kau, wanita. Kau yang memutuskan pertunangan duluan. Kami hanya meminta sedikit kompensasi, itu saja. Benar, kalau kau tidak bayar, kami akan ke sini setiap hari, membuat keributan. Kami akan beritahu seluruh kota. Betapa tidak tahu malunya kalian keluarga Sterling, dan bagaimana kalian dengan tak tahu malu mencuri istri dan anak orang lain. Itu bohong. Rio bukan anakmu. Mimpi kali. Bagaimana mungkin dia bukan anakku? Dulu, kau yang tidak tahu malu, larut malam, kau mendekatiku di sawah. Begitulah kau mendapatkan anak ini. Aku hanya setuju menikahimu karena kasihan pada anak itu. Dan sekarang lihat dirimu. Kau sudah naik kelas. Sekarang kau mau menyangkal segalanya? Siapa sangka seseorang yang terlihat begitu polos bisa melakukan hal seperti ini? Lagi pula dia cuma wanita petani, sama sekali tidak berkelas. Kau berbohong, pembohong, ibuku tidak seperti itu. Nak, aku ayah kandungmu. Kalau kau terus-terusan mulutmu lancang, akan kupukuli kau habis-habisan. Berhenti. Berhenti. Bagaimana kau tega memukul seorang anak? Aku sedang mendidik anakku sendiri. Urusanmu apa? Kalau kau mau ikut campur, baiklah, bayar. Kau bilang dia anakmu, lalu itu jadi benar. Kalau aku bilang aku ibumu, kenapa aku tidak melihatmu membungkuk padaku dan memanggilku ibu? Kau? Kembalikan Rio padaku. Jangan mendekat. Jangan gegabah. Bayu, berikan mereka uangnya. Baiklah. Jangan diberikan pada mereka. Rio bukan anak mereka. Dia tidak ada hubungannya dengan kalian. Apa maksudmu? Tidak ada hubungannya denganku? Kau menerima mas kawinku. Artinya kau milikku. Maya yang mengambil uangmu. Kenapa mengejarku? Pergilah menikah dengannya. Kau? Baik, tidak ada uang, baiklah. Kalau begitu aku bawa anakku dan pergi. Lepaskan aku, kau bukan ayahku. Kau bajingan kecil, aku bukan ayahmu. Lalu siapa? Kau ikut denganku. Kembalikan Rio padaku. Mundur. Pergi sana. Kalau kau tidak mau bayar, maka anakmu yang akan membayar utangnya. Aku tidak mau ikut dengannya. Kakek buyut, selamatkan aku. Jangan bergerak. Tanda lahir ini terlihat familiar. Berhenti. Berhenti. Tanda lahirnya persis sama. Biar aku lihat. Ada apa di lengan Rio? Ini. Seorang anak kecil bisa punya apa di lengannya? Dia jelas-jelas keturunan Miller. Urusan kalian apa? Kamu bukan ayahku. Ayahku mungkin seorang bajingan, tapi tidak sepertimu. Kamu cuma bujangan tua yang kotor dan bau. Bajingan kecil. Berani-beraninya kau mengutuk ayahmu sendiri? Aku akan menyobek mulutmu itu sekarang juga. Berhenti. Lepaskan Rio.
Kalau tidak, kau takkan keluar dari keluarga Sterling hidup-hidup. Penjaga. Ya. Jangan bergerak, mundur. Baiklah, kau mau aku melepaskan anak ini? 50 juta. Tidak ada uang, tidak ada anak. Kau berani mengancamku? Tidak berani, Tuan Sterling. Aku cuma menegosiasikan syarat. Sebaiknya kau siapkan uangnya. Sekarang, aku bukan orang yang sabar. Kalau aku bosan, aku mungkin akan melampiaskannya pada anak nakal kecil ini. Baik, tenang saja. Aku akan bayar. Kakek, tolong pikirkan baik-baik. Anak itu bukan darah Sterling. Untuk orang luar seperti dia, bagaimana bisa kau menghamburkan 50 juta? Tidak, anak ini mungkin saja adalah anak Bayu. Tunggu, apa yang terjadi? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kakek, aku tahu kau sangat ingin punya penerus, tapi kau tidak bisa mengklaim anak siapa saja sebagai cicit laki-lakimu. Gali sendiri yang bilang, anak nakal ini adalah anaknya. Rio bukan anaknya. Dulu, dia memaksaku menikah. Untuk melarikan diri dari dua predator ini, aku akhirnya hamil dengan anak ini. Citra, ayah kandung anak itu berdiri tepat di sini, dan kau masih menyangkalnya? Kau akan melakukan apa saja untuk menikah masuk ke keluarga Sterling? Kau pembohong. Diam. Aku tidak mau dengar omong kosongmu. Di mana uangnya? Baik, kami akan bayar. Kepala rumah tangga, siapkan cek sekarang, ya, Tuan. Kakek, apa kau sudah hilang akal? Untuk seorang anak, kau begitu saja menyerahkan 50 juta? Laporan tes DNA ada di sini. Kenapa kau tidak percaya? Berikan laporan itu padaku. Kakek, kau harus lihat baik-baik. Kita tidak bisa membiarkan seorang wanita dengan latar belakang meragukan masuk ke keluarga kita. Citra itu jujur. Dia tidak akan berbohong. Mungkin Rio benar-benar anak Bayu. Kau. Itu cuma selembar kertas sialan. Apa yang perlu dilihat? Apa kau bisa lihat uang di situ? Benar. 50 juta untuk seorang anak. Cepat. Ya, aku belum pernah lihat orang kaya sepertimu. Selera kalian memang aneh. Sangat ingin mengurus anak orang lain. Kalau berita ini tersebar, ini akan jadi skandal abad ini. Serius. Ada apa dengan keluarga Sterling? Ini. Apa? Apa isinya? Coretan apa ini? Aku nggak bisa baca. Cepat. Siapkan uangnya untukku. Jangan mengulur-ulur waktu. Pergi siapkan ceknya. Baik, Tuan. Tuan, cek sebesar 50 juta sudah siap? Berikan pada mereka. Kasih ke sini. Rio, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku salut, Tuan Sterling Senior, kau memang dermawan. Kau harus rawat dengan baik anakku ini untukku. Mungkin saat dia besar nanti, mungkin, dia akan ajak ayah kandungnya ikut hidup enak bersama kalian keluarga Sterling. Ya, belum pernah lihat orang yang begitu semangat mengurus anak orang lain. Keluarga Sterling, kalian memang orang-orang suci. Diam mulutmu. Kakek. Kakek. Kemari, ada apa? Rio, kemari. Rio, kemari. Kakek buyut. Apa katamu? Kakek? Nak kecil, tidakkah kau dengar kakek? Dia suruh kau pergi dari sini. Penjaga. Keluarkan kedua penipu ini dari sini. Keluarkan mereka. Rio, Rio, Rio. 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 Kakek, Laporannya. Ambil laporannya. Ya, berikan padaku. Ini. Ini. kakek.
Dia benar-benar darah daging Sterlingku. Kakek, sekarang kau lihat, dia cuma anak kampung, dia sama sekali bukan keluarga Sterling. 50 juta untuk seorang anak. Orang tua itu pasti sudah pikun. Yang penting kita dapat uangnya. Sempurna. Si pembawa sial itu juga diusir. Nanti, kita akan tangkap Citra dan bawa dia kembali ke desa. Malam ini, dia akan ada di ranjangmu. Dia tidak punya uang dengan membawa anak, dan sekarang dia diusir. Hidupnya tidak akan mudah. Kenapa mereka pergi? Sekarang kita kaya. Orang tua bangka itu sudah hilang akal? Kita sudah tunjukkan laporan DNA itu di depan matanya. Kenapa dia masih membicarakan anak itu? Kakek, kau sudah lihat hasil tesnya. Anak itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Sterling sama sekali. Lihat betapa marahnya kau. Sudah kubilang, ibu dan anak itu adalah pembawa sial bagi keluarga ini. Mereka datang untuk menjatuhkanmu. Kenapa kau pukul aku? Kau pantas menerimanya. Kalian berdualah pembawa sial sebenarnya di keluarga Sterling. Kakek, kau tidak bisa melampiaskan pada kami. Hanya karena kami yang memberitahu kabar ini. Kau tidak bisa begitu saja melampiaskan amarahmu pada kami. Ya, kakek, kau tidak mungkin. Kau benar-benar ingin memberikan harta keluarga kepada orang luar? Omong kosong. Aku? Rio, Dia adalah cicit laki-lakiku. Kakek, ayah kandung anak itu ada di sini. Apa yang kau bicarakan? Ya, kakek. Kau begitu marah. Pikiranmu tidak jernih? Minggir dari jalanku. Kau pikirkan baik-baik hal ini. Kakek, kenapa kau pukul aku? Kalau kau tidak bisa melihatnya dengan jelas, aku akan bacakan untukmu. Ini. Wisnu, bacalah saja, jangan menunda-nunda. Terkonfirmasi sebagai ayah kandung. Ini. Bagaimana mungkin Bayu jatuh cinta pada gadis desa? Tunggu. Desa Damai. Nama itu terdengar sangat familiar. Mungkinkah dari 5 tahun lalu? Malam aku membiusnya? Membius? Kau ternyata selama ini berkomplot melawan keluarga Sterling. Tidak, kakek. Aku hanya ingin mendekatinya. Aku tidak. Keluar, penjaga. Betapa kejamnya. Kakek, itu Dewi. Dewi bilang, anak itu adalah bajingan. Itu sebabnya aku hanya memikirkan garis keturunan keluarga Sterling. Kakek, kau? Wisnu, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Keluar. Kakek. Kakek. Ayo pergi. Ayo kita pergi dari sini. Galih. Situasinya tidak terlihat baik. Lagi pula kita sudah dapat uangnya. Mungkin kita harus melarikan diri. Oke, baiklah. Cepat. Berdiri di situ. Pintu keluarga Sterling. Tidak semudah itu untuk ditinggalkan. Tuan Sterling Senior, kita sudah ada kesepakatan, 50 juta untuk anak itu. Uang itu, kau tidak berniat mengambilnya kembali, kan? Benar. Kau ini orang penting. Orang penting di kota. Kau tidak bisa ingkar janji. Diam. Kalian berdua dengan omong kosongmu telah mencoreng nama Sterling. Mencemarkan garis keturunan Sterling. Dan masih berani meminta uang kami. Penjaga. Tidak. Tuan Sterling Senior, tolong jangan. Saya sedang mengatakan yang sebenarnya. Anak itu benar-benar seorang bajingan. Itu si gadis itu. Dia hamil di luar sana oleh pria liar. Saya juga tidak berbohong. Dia adalah istriku. Saya yang membayarnya. Mereka sudah tak tertolong. Keluarkan mereka dari sini. Baik, Tuan. Berhenti, itu.
Itu cekku. 50 juta dolar, tolong, jangan. Uangku, 50 juta dolarku. Buang mereka keluar. Jangan kotori properti keluarga Sterling. Tuan? Apa Tuan baik-baik saja? Bagaimana dengan Rio dan Citra? Jangan khawatir, Tuan. Tuan muda dan Nyonya Sterling baru saja pergi. Tuan Sterling segera mengejar mereka, dia pasti akan menemukan mereka. Bagus. Katakan padaku, apa yang dipikirkan anak nakal itu? Rio, jelas, adalah anak Sterling. Dia bersikeras untuk berpura-pura, bersikap bersalah dan mencurigakan. Bukankah dia hanya mengganggu orang tua sepertiku? Tuan? Sebenarnya saya rasa, Tuan Sterling tidak sepenuhnya mengganggu Tuan. Maksudmu apa? Ya, singkatnya, di drama-drama pendek, bukankah ini alur yang biasa? CEO memiliki malam liar, meninggalkan ahli waris tanpa sadar. Bertahun-tahun kemudian, Cinderella kembali dengan anak itu. Keduanya bertemu kembali dan jatuh cinta. Dalam hal itu, kamu tahu lebih banyak dariku. Anak itu, dia sedang berpura-pura untukku. Tunggu saja, aku akan membuatnya membayar untuk ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Rio? Bagus, sungguh bagus. Kita tidak mendapatkan uangnya, dan sekarang si bujangan tua itu tahu di mana kita berada. Ibu, kenapa ibu tidak melakukan ramalan lagi? Koin-koin ini. Sejak kita sampai di sini, mereka sepertinya sudah berhenti bekerja. Nenekmu di surga tidak akan menipu kita, kan? Menurut statistikku, setiap kali ibu mengikuti petunjuk koin-koin itu memicu kejadian keberuntungan. Coba saja, ibu. Timur memegang kayu dan pohon, gunakan alat untuk menarik naga. Katanya jika kamu mengambil alat di pinggir jalan, kamu dapat menarik penyelamat yang ditakdirkanmu. Apa artinya itu? Apakah itu berarti saya harus menyapu jalanan? Dia datang ke kota sendirian dengan seorang anak. Dia sudah sangat menderita. Dan sekarang, dia terpaksa menyapu jalanan. Pria itu tidak sepadan dengan ini. Citra, jika kamu bersedia, kamu bisa tinggal bersama keluarga Sterling. Tapi, kita mengacaukan sandiwara kita. Kakek akan tahu, dia akan marah. Ketika kita kembali, dia tidak akan membiarkan kita lepas. Saya akan menjelaskan semuanya kepada kakek. Sebenarnya, beberapa orang tidak sepadan dengan semua pengorbanan yang kamu lakukan. Jika kamu bersedia, kamu bisa tinggal bersama keluarga Sterling. Orang-orang apa? Apa yang kamu bicarakan, bos? Oke, ramalan nenek bilang, cinta bersemi, dan penyelamat yang ditakdirkan sudah dekat. Ini semua tentang ayah dan ibu, ayah maksudnya. Orang-orang jahat itu pasti belum pergi jauh. Kita bisa ngumpet di rumah ayah, mereka nggak bakal nemuin kita, jadi ya mereka bakal pulang aja. Rio ada benarnya juga. Bos, maaf mengganggu. Nggak apa-apa, bukan masalah sama sekali. Kalian selalu disambut baik. Kakek, tentang kejadian di balai jamuan itu. Aku minta maaf, kakek harus mengalami itu. Ini semua salahku. Citra dan Rio nggak ada hubungannya. Bagaimana kalau kakek biarkan saja mereka tinggal bersama keluarga Sterling? Sudah cukup. Aku nggak mau dengar lagi. Wah, Aduh. Kakek Sterling masih marah. Pasti dia pikir aku cuma wanita matre yang mau mengelabui cucunya, wanita jahat. Dia nggak bakal mau aku tinggal. Rio, Cicitku yang manis. Sini peluk kakek buyutmu. kakek buyut. Anakku sayang. Citra, mulai sekarang
kamu bisa tenang dan tinggal bersama keluarga Sterling. Kakek? Kakek? Sudah nggak marah lagi? Kenapa aku harus marah? Mendapatkan cicit yang pintar dan manis begitu saja? Aku senang sekali. Kakek? Apa dia jadi gila? Bukannya dia sudah lihat tes DNA? Mungkin. Laporan yang dikirim salah lagi. Karena kakek bersikeras, kamu bisa terus memerankan Nyonya Sterling. Pembayaran yang kita sepakati sebelumnya akan ditransfer ke kamu. 2 kepala batu. Ya, kita lihat saja berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai kalian berdua akhirnya sadar. Apa-apaan? Piagamaku mana? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Bos? Bos lihat piagamaku nggak? Ada di gantungan. Kainnya lebih sedikit daripada 1 kaki celana dalamku. Tuan Sterling, apa ini yang orang kota pakai untuk tidur? Yang lama sudah usang. Aku suruh pembantu rumah tangga belikan yang baru. Maksudku, ini kan perhatian Tuan Sterling. Ya sudah kupakai saja. Bos, piagammu orang kota benar-benar luar biasa. Set piyama ini dari mana asalnya? Apa? Bukannya kamu yang suruh aku ganti? Bos, kamu nabrak sesuatu ya? Kamu mimisan. Biar ku bantu. Aduh. Perasaan dejavu ini. Maaf banget bos, aku nggak sengaja. Kamu mimisan lagi. Biar ku ambilkan handuk. Nggak usah. Kamu tidur dulu. Aku mau mandi. Oh, oke. Citra, kamu mikir apa sih? Dia itu Bayu Sterling, orang terkaya di kota Samudra. Dia kaya, tampan, gadis desa seperti aku, gadis liar, bagaimana mungkin aku bisa bersamanya? Kakek dan ayah di mana? Oh, nak, sedang merasa gerah. Mandi air dingin, ya. Kakek, apa yang kakek bicarakan? Jadi, apa kamu sudah ingat sesuatu? Apa? Masih kepala batu? Biarkan kakek tanya. Apa kamu merasa ada sesuatu yang spesial untuk Citra? Seperti perasaan yang familiar itu. Tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Kakek, jangan bicara omong kosong. Citra sudah istriku. Omong kosong apa? Dengar, ada perasaan itu bagus. Itu hal yang benar. Kalau suka seseorang, kejar. Iya. Kalau suka seseorang, kejar dia. Hei, Kakek, jangan khawatirkan itu. Kakek sebaiknya antar Rio tidur. Kalau suka seseorang, harus dikejar. Apa kamu tidak merasakan apa-apa untukku sama sekali? Kenapa barbel ini begitu berat? Bos, aku sudah kembali. Bos, aku tadi ke supermarket dan dapat penawaran bagus untuk... Bos, tubuhmu Apa? Kamu suka? cocok untuk kerja di ladang. Kamu terlihat kuat seperti banteng. Kamu, kenapa pakai sweater untuk olahraga?
Apa? Kurangin bajunya? Tidak, Tadi, aku sedang melihat-lihat lelang. Kupikir benda kecil ini akan cocok untukmu. Jadi kubelikan untukmu. kamu sangat baik padaku. Menerima aku, membelikanku hadiah. Apa ini? Buka dan lihat. Cincin. Apa? Tidak suka? Cincin. Cincin. Seharusnya diberikan pada seseorang yang kamu cintai. Aku tidak seharusnya menerimanya. Maksudmu apa? Ada orang lain di hatinya. Bos. Terima kasih sudah menerimaku. Tapi setelah semua ini selesai, aku akan pergi bersama Rio. Cincin ini, aku tidak bisa menerimanya. Lalu setelah itu, apa rencanamu? Aku ingin bawa Rio untuk mencari ayahnya dulu. Setelah kami menemukannya, kembali ke desa dan beternak babi. Di matanya, apakah aku benar-benar jauh lebih buruk dari bajingan itu? Sihir macam apa yang bajingan itu berikan padanya? Seorang pria yang mengabaikan anaknya sendiri selama 5 tahun. Apa hebatnya dia? Dia memperlakukanmu seperti itu, dan kamu masih tidak bisa melupakannya? Haruskah kamu mencarinya? Justru karena dia memperlakukanku seperti itu, aku harus mencarinya. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin kamu sadar. Pria itu tidak cukup baik untukmu. Kamu yang perlu sadar. Kita hanya majikan dan karyawan. Kita dari dua dunia yang berbeda. Siapa yang aku temui, atau apa yang aku lakukan bukan urusanmu. Jangan cari aku lagi. Benar begitu menurutmu? Ya. Begitulah perasaanku. Terima kasih sudah menampungku. Aku akan bawa Rio dan pergi. Rio, kakek buyut sudah pulang. Citra, Rio. Berandal, di mana Citra dan anak manisku? Seharian aku tidak melihat mereka. Mereka sudah pergi. Pergi? Mereka pergi kemana? Citra membawa Rio bersamanya untuk mencari ayahnya. Omong kosong. Ayah Rio, itu kamu. Omong kosong, mabuk, macam apa ini? Kakek, Citra dan Rio. Hanya orang yang aku sewa. Aktor bayaran untuk menghadapimu. Sandiwara sudah selesai? Jadi mereka pergi. Kepala batu. Buka matamu dan lihat baik-baik. Citra adalah istrimu yang sebenarnya. Rio adalah anak kandungmu. Bagaimana mungkin? Dia jelas masih menyimpan bajingan itu di hatinya. Kamu lihat saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku benar-benar ayah Rio? Wanita malam itu. Benar-benar Citra? Kakek, kenapa tidak bilang dari dulu? Kupikir itu hanya kalian berdua main-main seperti biasa. Apa? Pernikahan, kontrak, cinta setelah menikah, kabur saat hamil. Bukankah begitu caranya di semua sinetron itu? Siapa sangka kamu ternyata kepala batu. Kamu malah membiarkan istrimu pergi. Anakmu juga. Kamu tahu mereka pergi kemana? Aku tidak tahu. Bahkan, jika harus membongkar Ocean City, aku akan menemukan mereka. Halo? Sudah lama sekali. Tidak ada kabar sama sekali darimu.
Kakek, bisakah berhenti mondar-mandir di depanku? Aku jadi pusing. Berani sekali kamu bilang begitu. Berandal. Kalau menantuku dan cicit laki-lakiku tidak kembali, kupatahkan kakimu. Jadi, sudah ketemu? Sudah. Mereka ada di pedesaan. Mereka menyewa sebidang tanah dan memulai peternakan babi. Juga, tanah itu milik grup Sterling. Sewaannya masih butuh persetujuanmu. Persetujuan? Apaan? Dia istriku. Seluruh grup Sterling adalah miliknya. Siapkan material terbaik untuk peternakan babinya, dan siapkan semua peralatannya. Kirimkan alamatnya padaku. Aku berangkat sekarang. Kakek, aku sudah menemukan mereka. Tunggu apa lagi? Pergi? Ini. Makan yang banyak, kenyang yang puas, tumbuh besar dan kuat. Lalu kita bisa jual dengan harga bagus. Ibu, aku sudah selesai menghitung, tepat 500 ekor anak babi. Begitu semuanya siap dijual, kita akan dapat banyak uang. Bos yang ini lumayan dermawan. Mereka mengirimkan semua peralatan ini, menghemat banyak uang kita. Ibu, ayah juga cukup dermawan, loh. Apa ibu benar-benar tidak suka ayah? Ibu dan ayah cocok sekali. Ibu cuma gadis desa. Kemungkinannya berapa sih dia bisa berakhir dengan pria terkaya di kota ini? Lagi pula, kita di sini sekarang, beternak ayam dan babi, mengandalkan diri sendiri. Bukankah itu hidup yang sesungguhnya? Jangan khawatir, ibu. Aku akan bantu ibu urus uang dan pembukuan. Usaha peternakan babi kita akan jadi besar. Oke, kalau gitu, mari kita kerjasama untuk membuat peternakan babi keluarga Price besar dan sukses. Setuju. Katanya ini bos besar dari kota. Berkecukupan. Sekaligus, mereka beli 500 anak babi. Oh, itu. Hei, kalau kita bisa dapat simpati mereka, dan mereka kasih kita pekerjaan, lebih enak daripada bertani. Minggir. Bos besar. Bos besar. Bos besar. Ada di rumah? Bos besar. Bos besar, ada di rumah? Kami dari desa. Kami dengar Anda di sini mengelola peternakan babi. Kami sengaja datang menjenguk, dan kami bawa sedikit oleh-oleh. Bos besar, ini cuma sedikit tanda terima kasih kami, tolong jangan diremehkan. Maya. Gali. Susu murni? Jangan-jangan, kalian datang jauh-jauh ke sini cuma untuk menjilat? Citra. Citra, ada apa ini? Kamu ngapain di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Ini peternakan babiku. Kalau aku tidak di sini, mau di mana lagi? Peternakan babimu? Semua orang di desa tahu bos di sini pulang dari kota besar. Mereka bayar mahal untuk tanahnya. Beli anak babinya pakai uang tunai. Lihat dirimu, miskin melarat. Kamu pikir kamu mampu beli ini? Ibuku adalah bos besar dari kota. Ibuku yang sewa tanah ini. Cih. Nak, terus saja membual untuk ibumu. Aku yakin. Identitas palsumu ketahuan oleh keluarga Sterling. Lalu diusir. Dan sekarang kamu cuma kerja di sini. Dengar ya, aku datang jauh-jauh ke sini untuk menjenguk bos besar. Kamu cuma karyawan bayaran. Sebaiknya perlakukan aku dengan baik. Kalau tidak, aku akan lapor ke bosmu. Kamu akan kehilangan pekerjaan ini juga. Ya, ngapain berdiri di situ? Siapkan kami makanan. Kami lapar setelah jalan jauh. Tunggu saja. Wanita kecil itu. Sekarang dia sudah keluar dari keluarga Sterling, dia harus melayani kita. Betul. Makan. Ini makanan apa? Jangan coba-coba macam-macam sama ayahmu. Hei. Ini tonik khusus peninggalan penguasa kota. Sangat mahal. Kau memang tidak tahu mana yang enak. Kalau begitu,
aku ambil lagi. Hei hei. Siapa bilang aku tidak mau makan? Makanan apa ini? Tidak ada rasanya? Mungkin makanan yang dimakan penguasa kota besar. Memang seharusnya ringan dan sehat. Masih ada lagi? Beri aku 1 mangkuk lagi. Sudah habis. Makanan anak babi sudah habis semua. Maksudmu apa? Ini. Ini makanan babi? Betul. Enak kan? Berani-beraninya kau main-main denganku, wanita, kau pasti ingin mati. Sudah tua begini, masih mau sok jago. Makan tahi kau. Kau gila? Bau apa ini? Sangat busuk. Kotoran babi. Awalnya, aku berencana menggunakannya untuk memupuk tanaman. Hei, Nah, sekarang semuanya terbuang untukmu. Citra, kau wanita, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Gali, kau mau apa? Mau apa? PH. Kau cuma janda yang punya anak. Tidak bisakah aku melakukan apapun yang kuinginkan? Jangan berani-berani ganggu ibuku. Penganiayaan jahat itu melanggar hukum. Yang benar aja. Nak, kau pikir masih di kota besar? Biar ku kasih tahu, di sini di tengah antah berantah, bahkan jika Raja Surga sendiri datang, Tuhan sendiri tidak bisa melindungimu. Apa? Takut? Kalau kau minta ampun sekarang, belum terlambat. Kalau kau tunduk padaku, aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana? Kau tahu, kau mungkin jelek, tapi harapanmu tinggi sekali. Kalau aku melihatmu 1 detik lagi di malam hari, aku tidak bisa tidur. Kau? MPH. Jalang. Sejelek-jeleknya aku tetap suamimu. Kemarilah. Minggir. Jangan berani-berani ganggu aku dan ibu, atau ayah tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Ayah, kau tidak benar-benar berpikir Tuan Sterling adalah ayahmu, kan? Dia orang penting yang berkuasa dan berpengaruh. Bagaimana mungkin dia tertarik padamu? Nak, kalau kau sangat ingin punya ayah, tunggu saja sampai ibumu menikah dengan Galih. Lalu kau bisa memanggilnya ayah. Citra, kalau bukan karena wajahmu yang lumayan, aku bahkan tidak mau menyentuhmu. HMPH. Jadilah pintar, dan menyerahlah saja. Hewan, kalau kau berani melangkah 1 langkah lagi ke depan, aku pastikan kau tidak akan punya anak. Oh, kau istriku. Apa salahnya menciummu? Istri, kemarilah. Cium aku. Wah, astaga. Citra, kamu sudah gila? Dengarkan, peternakan babi keluarga Priceku adalah proyek penting untuk desa ini. Kalau kamu berani membuat masalah lagi, aku akan melaporkanmu ke desa dan membuat kalian semua ditahan. Galih, sepertinya dia berkata jujur. Bagaimana kalau kita pergi saja? Pergi, jangan mimpi. Kita tidak bisa menghadapinya, tapi ada yang bisa. Jangan lupa, Nona Vance dan Tuan Sterling. Benci setengah mati padanya. Kamu benar. Aku akan telepon mereka sekarang. Kenapa kalian masih di sini? Citra, jangan sombong dulu. Tunggu saja sampai Nona Vance dan Wisnu tiba di sini. Kamu membuat mereka terlihat bodoh di pesta itu, dan memutus aliran uang mereka. Hari ini kamu tamat. Rio, Dewi dan Wisnu punya kekuasaan dan pengaruh. Kalau mereka benar-benar datang, kita tidak bisa melawan mereka, tahu. Kita harus bagaimana? Ibu, jangan khawatir. Bahkan jika mereka datang, aku punya rencana. Berikan ponselmu padaku. Baik. Wah, punya anak dengan IQ tinggi memang hebat. Tapi aku tidak tahu. Apa rencana Rio?
Kamu punya bala bantuan? Aku juga. Halo, Citra? Ayah, orang jahat mau menyakiti ibu. Cepat selamatkan kami. Aku sudah kirimkan lokasiku padamu. Rio. Baik. Lindungi ibumu. Ayah akan segera ke sana. Citra, Rio, kalian harus menungguku. Baik. Ibu, aku sudah menghubungi seseorang. Kita akan baik-baik saja. Nak, kamu bahkan tahu caranya memanggil bala bantuan, ya? Biar ku kasih tahu. Nona Vance dan yang lainnya akan segera tiba. Bahkan Tuhan tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Betul. Begitu mereka melampiaskan amarahnya, kamu akan jadi milikku. Lalu, aku akan buat kamu menyesal pernah melawanku, HMPH. Rio, orang yang kamu hubungi bisa diandalkan? Ibu, jangan khawatir. Aku menghubungi orang paling berkuasa di dunia. Ya, aku ingin melihat seberapa berkuasa mereka. Citra, jadi disinilah kamu bersembunyi. Ya ampun. Nona Vance, Tuan Wisnu, akhirnya kalian datang. Wanita itu ada di sana. Citra, aku heran kenapa aku tidak bisa menemukanmu di mana-mana. Ternyata kamu bersembunyi di sini. Tidak. Aku hanya mengurus urusanku sendiri, beternak babi di desa. Apa itu mengganggumu? Kalau bukan karena kamu bawa-bawa anak ini dan berpura-pura jadi Nyonya Sterling, mana mungkin orang tua bodoh itu masukin keluargaku ke daftar hitam? Kamu bikin aku hilang muka di depan semua orang. Ini semua salahmu. Tes DNA itu kan ide kamu sendiri. Kamu yang angkat batu lalu jatuhin ke kaki sendiri. Itu salahku gimana? Nggak masuk akal. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ini semua ulah kamu buat menjeratku, udik kayak kamu. Mana mungkin ada hubungannya sama Bayu? Dewi, udah sama dia. Lihat aja dia. Dia mungkin udah diusir dari keluarga Sterling, ya? Hari ini, kita bakal selesaikan urusan sama kamu sekali untuk selamanya. Anak buah, tahan mereka buatku. Siap. Kamu mau apa? Lepasin tanganmu. Citra, aku seharusnya menikah dengan Bayu, jadi nyonya rumah tangga Sterling, Dan hidup mewah. tapi sejak kamu muncul, dia bahkan gak melirikku. Katakan, bukannya itu salahmu? Nona Vance, jujur aja. Bahkan sebelum aku muncul, apa Tuan Sterling pernah melirikmu? Itu cuma bukti seleranya. Dipertanyakan. Nggak ada hubungannya sama aku. Jadi maksudmu, aku gak cukup cantik? Enggak juga. Lihat, selera tiap orang beda-beda. Selera orang beda-beda. Kamu cuma bukan tipe Tuan Sterling. Titik. Diam mulutmu, udik kayak kamu berani mengejekku? Jangan berani-berani sentuh ibuku. Aku udah telepon ayahku. Dia bakal datang sebentar lagi. Nak, kamu bukan ngomongin Bayu, kan? Jangan ngaco. Dia udah mengusirmu. Kamu pikir dia peduli sama kamu? Ayahku nggak akan pernah mengusirku. Dia janji bakal datang menjemputku. Nak, kamu gak beneran mikir dengan manggil dia ayah beberapa kali dan berpura-pura bikin kamu jadi Cinderella, kan? Biar ku beritahu, Bayu gak akan datang menjemputmu selamanya. Dewi, kamu mau apa? Citra, kamu hancurkan hidupku hari ini. Aku bakal hapus wajahmu yang menjijikkan itu. Dan kalian berdua, Jalang dan anaknya, dari muka bumi ini. Berhenti. Nyonya, apa Nyonya terluka? Aku baik-baik saja. Asisten Budi. Bukannya kamu asistennya Bayu? Kamu ngapain di sini? Aku sengaja datang untuk menjemput Nyonya Sterling dan Tuan Muda. Jemput dia? Bukannya kedoknya udah ketahuan dan dia diusir? Kecuali... Oh, sekarang aku ngerti. Barusan, si anak bilang ayahnya bakal datang menjemputnya. Asisten Budi. Dia bukan ngomongin kamu, kan? Kamu ngomong apa sih? Nyonya Sterling itu. Citra, aku benar-benar meremehkanmu.
Baru saja diusir oleh Bayu, sekarang sudah dekat dengan asisten Budi, cepat sekali carimu mencari om-om gula baru. Nona Vance, hati-hati bicaramu. Aku di sini atas perintah Tuan Sterling untuk melindungi Nyonya Sterling dan Tuan Muda. Anak ini bahkan memanggilmu ayah. Berhenti berpura-pura. Cukup. Aku tidak bisa menyentuh Bayu, tapi masa aku tidak bisa menghadapi anjing piaraannya? Anak buah, tangkap mereka. Pikirkan baik-baik. Jika Nyonya Sterling atau Tuan Muda sampai terluka sedikit pun, Tuan Sterling tidak akan Membiarkanmu begitu saja. Kamu tahu apa yang bisa dilakukan Tuan Sterling, kan? Lakukan sekarang, bodoh. Berani melawan aku? Aku yang tanggung jawab. Aku tidak percaya Bayu berani menghadapiku. Hanya karena dua orang palsu ini. Lepaskan aku. Bajingan, kamu, lepaskan aku. Kenapa Citra tidak menjawab? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku ingin tahu apakah asisten Budi sudah sampai. Halo? Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Berhenti. Tuan Sterling sedang menelepon. Kalau tidak percaya, tanyakan sendiri padanya. Telepon dari Bayu? Ini trik lain lagi? Baiklah, biarkan aku membongkar kebohongan kecilmu. Halo? Bayu? Ini aku. Di mana Citra dan Rio? Kamu benar-benar pandai berakting. Ini Wisnu. Citra dan Rio sedang bersamaku sekarang. Dengar? Bajingan, lepaskan aku. Kamu akan mati mengenaskan. Bajingan, Citra. Aku peringatkan kamu. Tuan Sterling, Wisnu dan Dewi akan menyakiti Nyonya Sterling dan Tuan Muda. Segera ke sini. Diam. Kamu pikir kami takut hanya karena kamu menyewa orang untuk memerankan Bayu? Wisnu, aku peringatkan kamu. Lepaskan Citra dan Rio. Atau aku akan minta kakek Memutus semua pendanaan untuk keluarga cabang. kamu membunuhku. Pendanaan, ya? Hei, dengarkan orang ini. Dia bahkan sudah menyiapkan bahan untuk menyamar sebagai Bayu. Bayu, aku di sini menunggumu. Datang dan tangkap aku. Halo? Halo? Sekarang saatnya bagi kita untuk menyelesaikan urusan. Halo? Apa? Bajingan Wisnu itu berani? Kumpulkan orang-orang, siapkan mobil sekarang juga, dan berangkat ke Desa Damai. Ya, Pak? Jika mereka berani menyentuh menantu perempuanku atau cicit laki-lakiku, aku, Ardi Sterling, akan secara pribadi menertibkan keluarga. Aku akan pastikan dia diusir dari keluarga Sterling untuk selamanya. Benar. Citra, kali ini kamu tidak bisa kabur, ya? Gali, Ya, Nyonya? bukannya kamu bilang padaku, dia itu istrimu? Ya, betul. Kami bahkan mengadakan pesta pernikahan. Itu yang membuatnya jadi istriku. Sayangnya dia kabur sebelum kami bisa menyempurnakan pernikahan. Wah, sungguh disayangkan. Nah, karena sekarang dia sudah ada di sini, akan kuserahkan dia padamu. Jangan berani-berani ganggu ibuku. Mereka bahkan tidak pernah mendapatkan surat nikah. Mereka tidak menikah secara hukum. Diam. Siapa peduli dengan hukum? Aku sudah menerima mahar dari keluarga Miller. Kami sudah mengadakan pesta, jadi dia sekarang milik keluarga Miller. Kamu anak nakal kecil, kamu tahu apa? Diam. Kemarilah. Gali, karena dia sudah milikmu, kenapa tidak kamu selesaikan apa yang sudah dimulai? Dengan senang hati, terima kasih, Nona Vance. Istri, bagaimana kalau kita menyempurnakan pernikahan hari ini? Istri, bagaimana kalau kita menyempurnakan pernikahan hari ini? Aduh. Tanganku, lepaskan, tanganku.
Jauhkan tangan kotormu dariku, orang menjijikkan. Lihat dirimu sendiri di cermin. Gadis terkutuk. Berani-beraninya kamu melawanku. Kamu bahkan menggigitnya. Kamu sudah hidup dari kami selama bertahun-tahun, makan gratis, apa salahnya menerima mahar? Hah? Itu hutangmu pada kami. Hari ini, kamu harus menyempurnakan pernikahan itu. Kamu berani mengatakan itu. Semua uang yang kudapatkan selama ini, kamu ambil semuanya. Orang tuaku meninggal muda, dan kamu mengambil alih semua ladang dan tanah keluarga kami, tidak tahu malu. Salahkan orang tuamu yang tidak berguna karena mati terlalu cepat. Rumah dan tanah itu hanya terbengkalai. Mendingan diberikan padaku. Oh, begitu? Sebaiknya kamu jangan tidur terlalu nyenyak malam ini. Orang tuaku mungkin akan datang mengunjungimu. Kamu berani mengutukku? Kamu. Nona Vance. Tuan Wisnu. Lihat dia. Gadis terkutuk ini hampir mati, masih saja membangkang. Kenapa kita tidak? Seret saja dia masuk. Dan resmikan. Lihat apakah dia masih berani membantah? Kurasa itu bisa. Kalian berdua, seret dia masuk untukku. Lepaskan aku. Minggir. Ibu, lepaskan ibuku. Ibu, jangan sakiti ibuku. Pergi sana. Kalau bukan karena kalian berdua, kekayaan keluarga Sterling sudah jadi milikku sekarang. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Citra, lihat, inilah akibatnya karena menggoda Bayu. Kalau kamu tidak menyempurnakan pernikahan hari ini, jangan harap bisa pergi. Galih. Sekarang, terserah kamu. Jangan khawatir, Nona Vance. Aku akan pastikan dia diberi pelajaran dan tahu tempatnya untuk selamanya. Citra, Nikmati pertunjukannya. kunci. Istri, bagaimana menurutmu? Sekarang takut? Kalau kamu melayaniku dengan baik, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Takut? Sama orang tua sekarat seperti kamu? Mustahil. Kamu sudah punya kesempatan untuk bersikap baik. Sekarang aku akan membuatmu menyesal melawanku. Aku tidak bisa melawan mereka semua di luar. Tapi kamu pikir aku tidak bisa menghadapi satu cabul tua sepertimu? Kepalaku. Kepalaku, kamu. Kamu apa? Dasar orang menjijikkan. Kamu pikir bisa menyentuhku? Kamu pikir bisa menghancurkan hidupku? Aku akan mengajarimu. Aku akan mengajarimu. Aku akan memukulmu sampai mati. Pukul sampai mati. Berhenti memukulnya. Mau kabur? Jangan harap. Berhenti. Hentikan. Kumohon, kasihanilah, berhenti memukulku. Jadi, Jangan khawatir, Nona Vance. Kedengarannya keributan besar di dalam sana. sekarang, mari kita lihat bagaimana dia bisa menunjukkan wajahnya di depan Bayu lagi. Tunggu sebentar. Tunggu, apakah itu Galih berteriak minta tolong? Tidak mungkin. Bagaimanapun juga, bagaimana mungkin dia mengalahkan seorang pria? Nyonya, aku salah. Tolong, kasihanilah, lepaskan aku saja. Buka pintunya, sekarang. Hei, Wanita itu sudah gila. Dasar pelacur kecil. Berani-beraninya kau memukulku? Kamu minta dipukul. memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Kamu sudah menindasku bertahun-tahun. Sudah waktunya aku membalas. Tuan Wisnu, dia menantangmu di depan matamu. Citra, kamu cuma gadis desa yang diusir dari keluarga Sterling. Kamu benar-benar pikir Bayu akan datang menyelamatkanmu? Dia menyelamatkanku atau tidak, aku tahu satu hal pasti. Dia lebih baik darimu dalam segala hal. Apa yang dia punya yang tidak kumiliki? Dia tampan. Dia baik hati. Dan dia sopan. Tidak sepertimu. Kamu akan melakukan apa saja, seberapa kotor pun, demi harta keluarga. Tidak heran kakek tidak akan pernah mewariskan harta itu padamu. Citra, kamu pasti sudah bosan hidup, ya? Wisnu, berhenti. Ayah, akhirnya ayah datang.
Bayu, apa yang kamu lakukan di sini? Jadi, orang di telepon. Benar-benar kamu? Aku, Wisnu. Lepaskan dia, sekarang. Dan kenapa aku harus? Kalau aku melepaskannya, kamu dan orang tua itu dari keluarga Sterling pasti akan mengusirku. Aku tidak bodoh. Lalu apa yang kamu mau? Aku mau setengah saham grup Sterling. Berikan sahamnya, dan aku akan segera melepaskannya. Bayu tidak ada hubungannya denganku. Kenapa dia harus memberimu sahamnya, benarkah? Menurutku Bayu sangat menyukaimu. Bayu, sudah putuskan? Jangan kasih dia, kenapa dia bisa dapat semua yang dia mau? Tanpa usaha sedikit pun, sedangkan aku harus kerja keras cuma buat hidup dan masih diganggu sama dia. Melihat bajingan seperti dia sukses, aku lebih memilih kau bunuh aku saja. Inilah kehidupan yang dia jalani di desa. Dulu, dia sendirian, hamil, tinggal di sini, menderita entah seberapa banyak. Bayu, pergi saja, jangan khawatirkan aku. Paling-paling, mereka cuma mukulin aku. Aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Tunggu saja. Kalau aku nggak balas dendam, cuma itu saja. Wisnu, aku akan kasih sahamnya, dan kamu lepaskan Citra. Jangan kasih uang sebanyak itu, dan kamu cuma kasih begitu saja. Ke dia, kok kamu bisa boros banget? Bayu, itu setengah dari saham keluarga Sterling. Kalau kamu kasih ke Wisnu, keluarga Sterling akan di bawah kendalinya mulai sekarang. Gimana kalau begini, kamu biarin Citra ikut dia. Lalu keluarga fans dan Sterling bersatu lewat pernikahan. Bukannya lebih baik? Pergi sana. Wisnu, lepaskan Citra, dan aku akan suruh orang siapkan kontraknya sekarang. Jangan. Setengah saham itu bernilai puluhan juta. Kalau kamu punya uang sebanyak itu, mending kasih ke aku. Orang udik ya tetap orang udik. Aset keluarga Sterling diukur dalam miliar. Tapi, aku benar-benar nggak tahu, dia sangat menyukaimu. Citra, aku harus berterima kasih padamu. Untuk ini. Nggak usah khawatir soal kontraknya, sepupu. Aku sudah siapkan. Seseorang, bawa kontraknya ke sini. Begitu kamu tanda tangan, aku akan lepaskan dia segera. Tanda tangan. Cepat tanda tangan. Begitu Tuan Wisnu dapat uang ini, dia pasti nggak akan lupa jasa besarku. Nanti, aku jadi orang kaya. Jangan tanda tangan. Kamu nunggu apa lagi? Nyawanya ada di tanganku. Tanda tangan sekarang. Aku harus bantu ayah. Nggak boleh biarin orang jahat menang. Baiklah, lepaskan. Citra, sekarang. Bawa ke sini. Citra, kamu baik-baik saja? Maafkan aku. Aku datang terlambat dan bikin kamu menderita. Bayu, apa kepalamu dipenuhi lem? Citra, ada apa? Uang sebanyak itu, dan kamu cuma kasih ke dia? Jangan khawatir. Aku masih punya dana pribadi. Kamu sangat cemas. Apa kamu khawatir sama aku? Siapa? Siapa yang khawatir sama kamu? Aku cuma kesel sama uangnya. Lagi pula, kita nggak ada hubungan. Kenapa kamu mau sampai sejauh ini? Buat orang asing? Tidak. Citra, kamu bukan orang asing. Malam itu, 5 tahun lalu. Bayu, kau cuma berpura-pura, tapi kenapa kau anggap serius banget? Orang tua bangka dari keluarga Sterling itu, kalau dia sampai tahu bahwa demi seorang bajingan, kau menyerahkan sahammu padaku, dia pasti mati marah. Anakku bukan bajingan. Ucapkan sekali lagi dan kucabik mulutmu, kau. Citra, aku takkan turun ke levelmu. Nanti, begini kontrak ini berlaku, akan kugulingkan kau, Bayu Sterling, dari Dewan Direksi. Kalian berdua bisa tetap terperangkap di pelosok ini dan beternak babi seumur hidup. Tuan Wisnu. Untuk urusan hari ini, akulah yang memberi informasi pada Tuan, aku sudah berusaha keras, loh.
Soal uangnya. Bisakah Tuan? Tentu saja, kau akan dapat bagianmu. Wah, terima kasih, Tuan Wisnu. Ah, bukan. Terima kasih, Tuan Sterling. Melihat para bajingan ini sangat sombong, dan Jumawa sungguh membuatku kesal. Tak apa, Citra. Bahkan jika aku mentransfer sahamku padanya, uang yang masih kumiliki lebih dari cukup untuk menghidupimu seumur hidup. Aku tak butuh kau menghidupiku. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Baiklah. Kalau begitu, mari kita bekerja sama untuk mengembangkan peternakan babimu dan membuatnya maju. Oh iya, Rio di mana? ketika menghadapi orang jahat, jangan melawan langsung. Gunakan kecerdikanmu. Pertarungan bisnis yang paling canggih seringkali diperjuangkan dengan cara yang paling sederhana. Penjahat besar, beraninya kau jawab aku saat kupanggil namamu. Kontraknya, kontrakku, warisanku, hancur. Semuanya hancur. Kau? Apa yang kau siramkan ini? Ini air kotor yang baru saja ibu dan aku pakai untuk membersihkan kandang babi. Dasar bajingan kecil, kubunuh kau. Kau pikir kau bisa menyentuh anakku? Aku ingat kau pernah bertanya, apakah aku berani membunuhmu? Benar kan? Wisnu, aku peringatkan kau. Lepaskan Citra dan Rio. Kalau tidak, akan kusuruh kakek memutus semua pendanaan untuk keluarga cabang. Kau membunuhku? Pendanaan? Serius? Dengar orang ini. Untuk menyamar sebagai Bayu Sterling, dia bahkan belajar dulu. Bayu Sterling, aku akan menunggu di sini untukmu datang menyelesaikan masalah. Bayu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tidak tahu orang itu adalah kau. Kau tak bisa memutus dana dari keluarga Sterling untukku. Bagaimana aku harus hidup? Bayu, Orang yang harus kau minta maaf, bukan aku. Citra, Ibu, kumohon, kasihanilah, selamatkan hidupku yang malang ini. Tolong beri kata yang baik untukku pada Bayu, kumohon, aku mohon, tolong. Kenapa aku harus memberi kata-kata baik untukmu? Kamu bahkan tidak tahu kalau kamu salah. Kamu hanya takut, itu saja. Menyakiti seseorang bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki dengan ucapan maaf yang sederhana. Tidak, jangan. Bayu, itu bukan salahku, aku bersumpah, itu adalah Dewi. Itu semua ide dia. Dia minta aku membantunya, bekerja sama dengan Galih untuk menghancurkan reputasi Citra. Dia ingin mengambil posisi sebagai nyonya besar keluarga Sterling. Memangnya kenapa kalau itu ideku? Si Udik itu tidak berhak berdiri di sampingmu. Apa yang dia punya yang tidak kumiliki? Aku tidak mau menerima ini. Aku hanya ingin menghancurkannya. Dia cuma seorang jalang. Cukup? Apa kamu baru saja menamparnya? Memangnya kenapa kalau aku menamparnya? Akulah yang akan menjadi nyonya Sterling. Jalang seperti dia, akan kutampar sesuka hatiku. Asisten Budi, Ya, tampar dia. Teruskan, sampai dia minta maaf. ya Tuan. Beraninya kau memukulku. Dialah yang mencuri tempatku. Lanjutkan. Hentikan. Dia menamparku sekali. Sudah kukembalikan 10 kali. Itu sudah cukup adil. Aku bukan orang yang mau dirugikan. Asisten Budi, telepon polisi. Bawa mereka semua pergi. Aku ingin mereka di penjara. Ya, Tuan. Citra, Rio. Citra, Rio.
Kalian berdua baik-baik saja? Kakek buyut, Kami baik-baik saja. Kakek, apa yang kakek lakukan di sini? menantu perempuanku yang berharga. Dan cicit laki-lakiku ada di sini. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Bukankah kamu sudah memberitahu kakek kalau Rio dan aku palsu? Bodoh. Omong kosong apa itu? Kamu dan Rio sama-sama nyata. Lihat. Apa? Bajingan tak berperasaan waktu itu. Itu kamu. Waktu itu, aku dibius. Aku sama sekali tidak sadar. Saat aku terbangun, kamu sudah pergi. Citra, bukankah kamu yang tak berperasaan? Aku buru-buru kembali ke peternakan babiku. Aku tidak pernah menyangka kita akan berakhir bersama seperti ini. Sepertinya takdir yang mempertemukan kita kembali. Citra, kita bahkan punya anak bersama. Kamu tidak akan mencoba meninggalkanku, kan? Tapi kamu orang terkaya di kota. Aku cuma peternak babi. Kita bersama itu tidaklah tepat. Apa salahnya? Kamu urus babinya, aku yang urus kamu. Bersama, kita akan membuat peternakan babi keluarga Price lebih besar dan lebih baik. Bagus, kan? Itu. Terdengar cukup bagus. Senang bekerja sama. Tuan Sterling. Senang bekerja sama. Nyonya Sterling, Jadi ayah beneran ayahku? Aku tahu, mereka cocok banget. Pasti mereka asli. Bahkan anak kecil bisa melihatnya. Tapi kalian berdua, orang dewasa, paling lambat. Kalau sudah begini, Rio dan aku paling cerdas di sini. kakek, awalnya kakek juga tertipu, kan? Mau dipukul, berandal. Citra, sekarang semuanya sudah terungkap. Bawa saja Rio dan ikut kami kembali ke rumah besar Sterling. Tapi, peternakan babiku baru mulai bangkit lagi. Bagaimana dengan anak-anak babinya? Kalau begitu aku tinggal di sini dan beternak babi bersamamu. Apa? Kalau begitu, bagaimana dengan harta keluarga Sterling? Kau berandal dulu untuk mewarisi bisnis keluarga. Kau bahkan menyewa orang untuk berpura-pura menipuku. Sekarang kau sudah menemukan istrimu. Dan kau siap membuang bisnis keluarga? Kita masih punya Rio, dia sangat pintar. Mengambil alih keluarga Sterling hanya soal waktu baginya. Urusan perusahaan bisa ditangani secara online. Aku juga ingin tinggal bersama ibu. Jika tidak ada yang mau pulang, maka orang tua ini juga tidak akan pergi. Aku akan pensiun di sini dan melihat cicit laki-lakiku tumbuh besar. Bright, Keluarga kita akan bersama selamanya. Bisa kasih recehan, bos? Cuma beberapa koin? Ini dari mana? Ini, ambil. Terima kasih, bos. Hei, Ini semua salahmu. Kau harus macam-macam dengan keluarga Sterling. Lihat kita sekarang. Kita kehilangan rumah dan tanah. kau, wanita bodoh. Itu kau. Ini semua salahmu. Kau terlalu serakah dengan mahar itu. Kau dorong Citra padaku. Kalau bukan karena kau, kita tak akan pernah berseteru dengan keluarga Sterling. Setan sendiri. Diam. Anak baik. Rio bekerja dan menghasilkan uang, Bayu memasak dan merawatku. Aku mungkin wanita paling bahagia di dunia. Bayu, kau bahkan tidak bisa menangkap ayam. Apa kau mampu? Lihat aku. Hei, jangan. Citra, kau baru hamil. Kau tidak boleh bergerak seperti itu. Tidak apa-apa. Dengan olahraga kecil ini, kalau mereka tidak bisa menahannya, mereka tidak pantas jadi anakku. Hati-hati, Citra. Lihat, dapat. Malam ini kita makan ayam panggang. Ini, masak. Citra, Rio. Ayo lihat ini. Kakek menyuruh orang membuatkan gaun-gaun ini khusus di Paris dan baju anak-anak. Aku bahkan sudah menyiapkan sesuatu. Parat, untuk si kecil di perutmu. Ayo coba. Kakek, ini kan pedesaan. Mau dipakai di mana? Apa salahnya pedesaan? Menantu perempuanku dan cicit laki-lakiku.
Dimanapun mereka berada, pantas mendapat hidup terbaik. Aku bahkan menyewa fotografer. Nanti kita foto keluarga. Oke. Lihat ke kamera. 3, 2, 1. Ceria,